سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى الإمام ابن ماجه رحمه الله وأدام نفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكرامته في الدارين آمين. Bab Mangqala la yanamul junubu hatta yatawadda'a wudu'ahu lis-salat. Kita dengan kitab Sunan Ibnu Majah, judul yang ke-99, bab tentang pendapat ulama yang menyatakan tidak boleh tidur orang berjunub sehingga dia berwudu. Wudu'ahu lis-salat, seperti wuduknya untuk salat. Artinya makruh hukumnya kalau junub langsung tidur sebelum berwudu. Kemudian hadis Nabi, ada juga yang langsung tidur, tidak menyentuh air sedikit pun setelah berjunub. Maka ulama memberikan beberapa penempatan hadis. Yang pertama, tujuan Nabi adalah bayanul lil jawaz, menunjukkan hukumnya boleh, sehingga larangan yang ada pada hadis yang lain tidak bermaksud haram. Kalau ada di hadis yang lain larangan, sementara di hadis yang lain Nabi lakukan, maka hasil larangan itu jadi larangan makruh. Itu salah satu tujuannya. Nah, hadis. Wabila kadasna Muhammad bin Rumhin al-Misri Qala bana Alis bin Sa'din An-Zuhri an-Abi Salama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila menginginkan dia Rasulullah ayyanama, bahwa beliau tidur, wa huwa junubun, padahal dia Nabi sedang berjunub, tawadda'a, niscaya berwudu ya Nabi, wudu'ahu lis-shalah, seperti wuduknya Nabi untuk salat. Nah, Wabila kadasna Nasr bin Ali al-Jahdami qala dasana Abdul A'la qala dasana Ubaidullah ibn Umar an-Nafi an ibni Umar anna Umar ibn Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana itu? Anna Umar ibn Khattab qala li Rasulillah, sesungguhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayarkudu ahaduna, apakah boleh tidur oleh salah seorang kami padahal dia sedang junub? Pertanyaan yang diajukan oleh Sayyidina Umar kepada Rasul, bolehkah tidur salah seorang kami ketika dia sedang berjunub? Nabi menjawab, na'am idza tawadda'a, iya boleh apabila dia sudah berwudu. Nah,
وبه حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن حاد عن عبد الله بن قباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان تصيبه جنابة بالليل فيريد أن ينام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام. Diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, sesungguhnya beliau karena pernah ada usibuhu menimpa akannya Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri oleh janabah di malam hari. Fayuridu maka menginginkan ya Sayyidina Abi Sa'id ayyanama bahwa beliau tidur. Fa'amarahu maka memerintahkan akannya Sayyidina Abi Sa'id oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat tawadda'a bahwa beliau berwudu kemudian beliau tidur. Jadi pengamalan dalam kehidupan kita adalah ketika dalam keadaan darurat, dingin misalnya, atau air kurang, air nggak cukup, atau apapun kondisinya, maka kita boleh beramal kepada bab 98. Nabi pernah tidur langsung setelah junub. Tapi ketika kita punya fasilitas air dekat, kemudian tidak dingin dan belum terlalu larut malam, maka kita amalkan berwudu sebelum tidur, setelah berjunub. Nah, bab ke-100 fil junubi idza aradal auda tawaddu. Bab tentang seseorang berjunub apabila dia menginginkan untuk kembali, maka dia berwudu. Kembali apa maksudnya? Kembali? Mengulang. Kembali mengulang. Ada lebih? Apa maksudnya? Orang junub apabila ingin kembali mengulang, maka dia wuduk dulu baru diulang. Nah, hadis. Wabillahi hadatsana Muhammad ibn Abdul Malik ibn Abi Syawarib, qala hadatsana Abdul Wahid ibn Ziyad, qala hadatsana Asim al-Ahwal an Abi Mutawakkil an Sina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu, apabila mendatangi oleh salah seorang kalian akan keluarganya. Nabi menggunakan bahasa yang halus, supaya dipahami dengan perasaan yang halus, tidak merusak pendengaran. Apabila mendatangi oleh salah seorang akan keluarganya, tapi dalam penyampaian hukum tidak boleh, karena takut salah dipahami. Ahlahu di sana maknanya adalah istri. Ata di sana maknanya jima. Apabila salah seorang kalian menjima istrinya, summa arada ayauda, kemudian dia ingin untuk mengulangi kembali, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Dapat berarti babu majaa, bab tentang hadis yang diriwayatkan fiman yautasilu, pada seseorang yang mandi ia min jami'i nisaihi, dari seluruh istri-istrinya, wuslan wahidan,
satu kali mandi. Apa Rifki maksud dari judul itu? Nah, baca hadisnya. Allah. Wa bin Hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi wa Abu Ahmad an Sufyan an Ma'mar an Qatadah an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatufu ala nisa'ihi fi ghusli wahidin. Diriwayatkan dari sahabat Sayyidina Qatadah radhiyallahu an, dari Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Rasulullah yatufu, berkeliling ya Nabi, ala nisa'ihi, di atas istri-istrinya Nabi, fi ghuslin wahid, dalam sekali mandi. Ini biasa Nabi lakukan ketika baru pulang dari safar. Dimulai dari rumah A, selesai masuk ke rumah B, selesai lagi rumah C. Nanti selesai di rumah ke-9, baru Nabi mandi, langsung sholat tahajud dan subuh. Tentu ini tidak semua orang bisa amalkan. Yang poligami pun nggak bisa amalkan. Kenapa nggak bisa diamalkan? Selesai di Padang, pergi ke Jawa, mana cari? Mungkin. Si Nabi itu rumahnya ke rumah peta, deret, jadi gampang. Jadi baca. Wabili hadatsana Ali. Qala haddatsana. Wabili hadatsana Ali bin Muhammad qala hadatsana Waqi' an Salih bin Abi Akhdar an-Zuhri an Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qala wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslan faqtasala min jami'i nisa'ihi fil lailatin. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, wada'tu, aku sediakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuslan, air mandi. Faghtasala, maka mandi ya Nabi, min jami'i nisa'i, dari seluruh istri-istrinya Nabi, fi lailatin, dalam satu malam. Bukan seluruh istri tapi dalam 3 malam, bagaimana masalah ya? Tapi dalam satu malam. Itu kekuatan basyarinya Rasul, kekuatan basyariah, artinya kekuatan manusia tanpa bantuan mukjizat, yaitu sama dengan 70 laki-laki. 70 laki-laki yang tidak merokok, 70 laki-laki yang tidak narkoba, 70 laki-laki yang tidak kena kimia dan sebagainya. Nah, kalau kekuatan Sayyidina Muhammad dengan mukjizatnya tentu nggak bisa ditakar, tapi dengan kekuatan basyariah, artinya standar manusia tanpa bantuan mukjizat, itu Allah berikan seperti 70 laki-laki. Kalau tiang itu bisa dicabut dengan 70 orang, Nabi bisa sendiri. Itu bahasa. Babu fiman yaghtasilu inda kulli wahidatin ghuslan. Bab
tentang seseorang yang mandi ia ketika setiap satu orang istri satu kali mandi. Juga bisa begitu caranya. Selesai satu mandi dulu, ulang satu tempat yang lain lagi, mandi lagi. Hadis. Wabillahi hadatsana Ishaq ibnu Mansur qala anba'ana Abdul Somad qala hadatsana Hamad qala hadatsana Abdul Rahman ibni Abi Rafi an amati Salma an Sinabi Rafi radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa'ala nisa'i fi lailatin wa kana yaktasilu inda kulli wahidatin minhunna fakilla lahu ya Rasulullah ala taj'aluhu ghuslan wahidan faqal. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Rafi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tofa, berkeliling dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i, atas istri-istrinya Nabi, fi lailatin, dalam satu malam. Wakana, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu, mandi ya Rasulullah, inda kulli wahidah, di ketika setiap satu orang darinya istri, di dekat atau ketika setiap satu orang darinya istri. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ala taj'aluhu ghuslan wahidan, bukankah engkau menjadikannya, tidakkah engkau menjadikannya mandi sebagai satu kali mandi seperti yang terjadi sebelumnya? Faqala, maka Nabi bersabda, huwa azka, dianya mandi setiap satu orang itu lebih bersih, lebih wangi, dan lebih suci. Misalnya ketika sebelum zuhur kita bekerja, selesai bekerja mau sholat zuhur, mandi, makan, mulai kerja lagi. Selesai mandi, ganti pakaian lain lagi. Semangat kerjanya beda. Lepas asar, mandi lagi, sebelum asar. Setelah asar, ganti pakaian lagi. Maka kalau kita lihat pengerjaan sebuah pembangunan, itu minggu pertama tuh giat, semangat. Minggu kedua sudah, minggu ketiga udah semakin parah. Kenapa? Bajunya nggak diganti. Saya konsep petukangan begitu. Waktu hari ganti baju nggak ada, nggak kebeli itu. Yang gaji tukang baju itu nggak kebeli. Nah, supaya dapat keuangan, dapat untung dalam petukangan, seorang tukang harus siapkan satu baju khusus. Nah, untung. Ya pakai mau tukang bajunya bagus, terus balik kena semen, besok ganti lagi. Habis bajunya, habis pekerjaannya, habis bajunya bersemen, uangnya habis. Nah, dengan baju yang sudah sebulan itu, pakai lagi di ide dalam pengerjaannya itu, apa namanya itu? Mari ide. Nah, itu maksud bahasa atyab. Kalau dia mandi lagi, peras lagi, mandi lagi, peras lagi. Azka wa atyab wa athar. Nah, terpaksa saya contohkan ke dalam petukangan penantum penawar tukang. Babun fil junubi yakulu wa yashrabu. Bab tentang orang junub yang ia makan dan ia minum. Bagaimana caranya orang junub? Selesai junub pengen makan atau pengen minum. Nah, Wabila kadasana Abu Bakri bin Abi Syaibah qala hadatsana
Layyah wa Gundar wa Waqi' an Syu'bah an Hakam an Ibrahim an Aswad an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakula wa huwa junubun tawaddo. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza arada, apabila menginginkan ya Rasulullah, ayyakula, bahwa beliau akan makan, wa huwa junubun, padahal dia Nabi sedang junub, tawaddo'a, maka Nabi akan berwudu. Jadi aturan bagi orang junub, kalau nggak mau mandi, pengen makan, maka wudhu dulu. Sebentar lagi kita berenang di awal bulan. Jadi istirahat sejenak sambil menunggu nasi. Nah, sambil menunggu nasi istirahat sejenak itu terjadi perkara besar. Nah, bergoncang tiang aras. Lepas itu mau ngapain? Mau makan? Atau mandi dulu? Mandi dulu, mau berenang juga. Mendingan wudhu saja. Wudhu, makan, terberenang. Aneh kalau yang satu ini wudhu dulu dia sebelum berenang. Langsung coba deh. Lama pun coba deh. Kok pakai niat renangnya? Nah, itu bedanya. Ada niat renang, yang lain nggak ada begini, ada begini. Tapi kalau sekiranya kita juga mau mandi juga, mau makan juga, mendingan mandi dulu baru makan. Tapi ketika kondisi mandi ntar masih lama, masih ada kesempatan, maka kalau mau makan lebih awal, wudhu dulu baru makan. Juga minum. Hadis. Wabila hadasana Muhammad ibn Umar ibn Hajjaj hadasana Ismail Hayyaj qala hadasana Ismail ibn Sobah qala hadasana Abu Awais salah baca jadi an Syurah bil ibni Sa'din an Jabir ibni Abdullah wa su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an junubi anil junubi hal yanamu aw yakulu aw yashrabu. Nah, diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, su'ilan nabiyyu, pernah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang berjunub. Hal yanamu, bolehkah ia tidur? Aw yakulu, bolehkah ia makan? Aw yashrabu, bolehkah dia minum? Kata Nabi, na'am, boleh. Idza tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, apabila dia telah berwudu seperti wudunya untuk sholat. Maknanya sempurna semua rukun dan syarat wudunya. Babu man qala yujzi'uhu waslu yadayhi. Bab tentang seseorang yang berpendapat cukup akannya orang berjunub mencuci kedua tangannya. Sesejunub mau makan, cukup cuci dua tangan, enggak perlu wudu. Ada juga pendapat begitu dan juga ada dalilnya. Hadis Wabila hadasana Abu Bakri ibn Abi Syaibah qala hadasana Abdullah ibn Mubarak an Yunus an Zuhri an Abi Salamah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yakula huwa junubun ghasala yadayhi. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada ya Rasulullah, idza arada, apabila menginginkan ya Rasul, ayyakula, bahwa beliau akan makan,
wa huwa junubun, padahal dia Nabi sedang junub, wasala yadayhi, maka Nabi akan mencuci kedua tangannya. Babu ma jaa fi qiraatil Qur'ani ala ghairi taharatin. Bab tentang membaca Al-Qur'an, bab tentang hadis yang diriwayatkan dalam hal membaca Al-Qur'an dalam kondisi tidak suci. Nah, Wabila hadasana Muhammad bin Bashar, wala hadasana Muhammad bin Ja'far, an wala hadasana Syu'bah an Amri bin Murrah, an Abdullah bin Salamah qala dakaltu ala Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti qala'a fayaqdi hajata. diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Salamah, beliau berkata, dakhaltu, saya masuk menjumpai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Ali, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'til khala'a, mendatangi ya Rasul akan WC, fayaqdil hajata, maka menunaikan ya Nabi akan hajatnya, thumma yakhruju, kemudian keluar ya Nabi, fayaqulu ma'anal khubza, maka makan ya Nabi bersama kami akan roti, wal lahma, dan daging, wa yaqra'ul Qur'an, membaca ya Nabi akan Qur'an, wa la yahjubuhu, dan tidak menghalangi ia hadas kecil akannya Nabi, wa rubbama yaqul, wa rubbama qala, dan kadang-kadang berkata ya Nabi, kadang-kadang berkata ya Sayyidina Ali, wa la yahjuzuhu, dan tidak menghalang akannya Nabi dari Al-Qur'anul Karim oleh satu apapun kecuali janabah. Itu pernyataan pada Sayyidina Ali. Nabi pernah masuk WC, Nabi menunaikan hajat di WC, Nabi keluar dari WC, selepas itu tidak berwudu, langsung makan bersama kami, minum bersama kami, kemudian Nabi baca Quran. Pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu an yang menghalang Rasulullah tidak mau baca Quran itu hanya satu saja, yaitu junub. Berarti orang yang berhadas kecil, yang batal wudu, boleh baca Quran, dan yang tidak boleh itu adalah menyentuhnya, yang tidak boleh. Jadi membaca boleh, menyentuh yang tidak boleh. Hadis. Wabila qaladasana Hisham ibn Amal, qaladasana Ismail ibn Ayyash, qaladasana Musa ibn Uqbah an Nafi' an ibni Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul Qur'ana, tidak boleh membaca akan Al-Qur'an, al-junubu, oleh orang berjunub, wal haidu, dan wanita yang berhaid. Hadis juga terdapat dalam Sunan At-Tirmizi. Hafalannya enggak lancar, yang membuat aturan orang berhaid tidak boleh baca Quran adalah Allah, sementara yang memperingatkan tidak lancar juga Allah. Lalu apa alasannya sampai santri-santriwati yang berhaid disuruh juga baca Quran, menghafal Quran? Kan dalam masa pelajaran.
dan masa pengulangan Quran. Banyak cara untuk mengulang Quran bagi wanita yang berhaid. Pertama, dengan mendengarkan bacaan kawannya, suruh dia menyimak manzil. Baca dalam hati. Kemudian balikan halaman oleh yang menstorkan, misalnya setoran itu berhaid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa. Nah, yang berhaid cuma mati. Jadi nggak ada alasan, jangan buat alasan. Nah, wanita berhaid baca Quran, sesuaikan dengan syariat. Karena kita baca Quran, kita menghafal Quran itu ibadah tujuannya. Nah, ibadah itu jangan sampai pada perkara yang haram. Masa dalam rangka menghafal Quran melanggar suatu sunnah, melanggar suatu hukum? Jangan. Itu hadisnya, perhatikan baik-baik. Nah, hadis berikutnya. Wabillahi hadatsana qala Abu Hasan wa qala hadatsana Abu Hatim qala hadatsana Isyam bin Amr qala hadatsana Ismail bin Ayyash qala hadatsana Musa bin Uqbah an-Nafi' an Sinai bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak membaca oleh orang berjunub dan oleh orang berhaid akan apapun dari Al-Quran. Enggak boleh baca apapun Al-Quran. Lalu ada pembahasan dalam kitab fikih kecuali zikir. Kalau diniatkan zikir, boleh. Misalnya Assalamualaikum. Quran nggak itu? Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Bismillahi majriha wa mursaha. Subhanalladzi sabbaha ar-ra'du wa bihamdi wa malaikatuhu wal malaikatu min khifati. Doa ketika mendengar petir. Subhanalladzi yurikumul barqa khawfan wa tama'a, melihat kilat. Nah, yang seperti itu, bacaan-bacaan yang seperti itu namanya zikir dan doa. Kalau diniatkan zikir, nggak dosa. Niatkan doa nggak dosa. Lalu mereka katakan, kami niatin zikir semuanya. Manzil 2 juz niatnya zikir, nggak dosa. Bagaimana kamu niatkan zikir kalau ayatnya tidak mengandung zikir? Bukankah baca Quran itu zikir? Dia bilang baca Quran itu nggak boleh. Bukankah baca Quran itu zikir? Terpakat. Baca Quran itu yang nggak boleh. Maka ayat yang mengandung doa, ayat yang mengandung zikir itulah yang boleh. Kenapa? Karena bisa dipindahkan maknanya ke zikir dan doa. Sekarang baca cerita Nabi Yunus misalnya, cerita Nabi Yusuf, lalu dipindahkan maknanya ke zikir. Di mana ada letaknya zikir? Ada yang seperti itu yang terjadi di tengah masyarakat.
Akhirnya apa? Nah, pondok saya ya wanita haid baca Quran. Bukan soal pondok saya, pondok kamu. Tapi permasalahannya adalah tentang hadis Nabi ini mau dikemanai. Orang berhaid tidak boleh baca Quran. Oke. Babu tahta kulli sya'ratin janabatun. Di bawah setiap sehelai rambut ada hukum janabah. Di bawah sehelai setiap rambut ada hukum janabah. Maka mandi janabah itu mesti hati-hati. Betul-betul basah, diguyur air sampai ke pangkal-pangkal rambut. Maka perlu diperhatikan bagi penderita telur kutu. Nah, itu biasa dia menempelnya di mana? Pangkal-pangkal rambut. Apalagi wanita yang punya rambut panjang, itu kadangkala telur kutu itu menghalang sampai air ke rambut atau ke pangkal rambut. Nah, itu perlu diperhatikan. Maka ketika mandi janabah itu rambut disisir. Nah, kepala itu disisir ketika mandi. Nah, dia penderita ketom. Nah, itu melapisi kulit kepala. Maka dibersihkan. Nanti lihat pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kalau ada di sini. Baca. Wabillahi hadatsana Sa'id bin Ali al-Jahdami qala hadatsana Haris bin Waji qala hadatsana Malik bin Dinar qala an Muhammad bin Sirin an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sesungguhnya tahta di bawah kulli syahratin setiap helai rambut janabatun ada hukum janabah. Janabatan. Kenapa janabatan dia? Isim muakhar. Nah, bukan khobar inna tapi isim muakhar inna. Kenapa isim muakhar? Karena khobarnya di depan, jumlah zar majrur. Fagsilus sya'ar, maka cuci oleh kalian akar rambut. Sesungguhnya di bawah setiap helai rambut ada janabah. Cucilah rambut-rambut kalian, cuci rambut-rambutnya. Dan sampai ada telur kutu di situ yang menghalangi air. Wa anfaku wa angkul basara, bersihkan kulitnya. Ya, kulit-kulit yang mati gosok. Kulit yang kering pastikan digosok. Kemudian sabun yang berlendir gosok. Kemudian ruas jari, kemudian celah-celah jari, kemudian lubang pusar, kemudian pelipatan badan itu dibersihkan dan digosok sehingga air sampai. Apalagi kalau dia pekerjaannya mencat, memasang cat, itu perlu juga dipastikan supaya tidak ada anggota yang terlapisi oleh cat akhirnya tidak sampai ke kulit, maka mandi janabahnya tidak sah. Nah, hadis. Wabillahi hadatsana Hisham bin Umar Aman qala hadatsana Yahya bin Hamzah qala hadatsana Utbah bin Hakam qala hadatsana Talha ibnu Nafi qala hadatsana Abu Ayyub al-Ansari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat 5 waktu, yaitu yang wajib sehari semalam, wal jumu'atu ilal jumu'ah,
salat Jumat yang kita kerjakan sampai Jumat setelahnya, wa adaul amanati, dan menunaikan amanah, kafaratun, itu menjadi penghapus lima bainaha, bagi dosa-dosa yang terjadi di antaranya. Dosa antara waktu salat ke waktu salat itu terhapus dengan keberkahan salat. Nabi bersabda, apa pendapat kalian jika ada di depan pintu rumah salah seorang kalian 5 anak sungai, dan dia mandi setiap hari ke dalam 5 anak sungai tersebut? Hal baqiya min darani syai', masih tersisakah daki di badannya? Tidak tersisa. Maka begitulah ibadah salat akan menghapuskan dosa kecil dari seseorang. Kafaratun, penghapus dosa. Begitu Jumat dengan Jumat. Qultu, saya katakan. Dan satu lagi, adaul amanah, menunaikan amanah. Apa itu menunaikan amanah ya Rasul? Apa itu menunaikan amanah? Nabi bersabda, mandi janabah maksudnya. Menunaikan amanah itu mandi janabah. Maka sesungguhnya di bawah setiap helai rambut ada hukum janabah di situ. Dan sampai ada rambut yang tidak terkena air. Hadis. وبذلك حدثنا أبو بكر بن بشير وقال حدثنا أسود بن عامر وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن عطاء بن سعيد عن زدان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man taraka maudhi'a sya'arah, siapa saja yang meninggalkan satu tempat sehelai rambut dari badannya, yang meninggalkan dari badan dia besarnya hanya satu tempat untuk sehelai rambut, min janabatin, dari mandi janabah, lam yagsilha, yang dia tidak mencuci akannya, tidak tercuci, asbab telur kutu tadi, asbab karena cat di tangan, asbab ketika mandi kena sulasi, asbab ketika mandi pakai Hansaplast. Itu di bawah Hansaplast itu berapa besarnya itu? Fu'ila bihi, maka akan dilakukan dengannya seorang begini dan begini dari api neraka, akan digini-ginikan oleh api neraka, itu bahasanya. Qala Aliun, berkata Sayyidina Ali, famin thamma, dari sejak itu ada itu sya'ari, aku bermusuhan dengan rambutku. Apa maksudnya Sayyidina Ali bermusuhan dengan rambutnya? Sayyidina Ali selalu membotakkan kepalanya. Wa kana yajuzzuhu, ada ya Sayyidina Ali itu membotakkan akannya rambut, mencukur akannya rambut. Sayyidina Ali selalu botak. Babun fil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajul, bab tentang wanita yang melihat, yang bermimpi di dalam tidurnya, ma yara rajul, seperti mimpi laki-laki. Jadi kalau laki-laki ada bahasa mimpi babiah, maka perempuan juga ada bahasa mimpi babiah. Tentu mimpi basah, selesai mimpi itu harus mandi, itu makna mimpi basah.
Kalau selesai mandi, selesai mimpi mesti basah, itu dua maknanya. Ada maknanya ngompol, itu mimpi basah juga. Kemudian ada maknanya junub. Nah, tapi bahasa yang dipakai dalam kehidupan masyarakat mimpi basah itu artinya ketika mimpi wajib mandi. Nah, biasanya yang kita tahu laki-laki yang pernah seperti itu. Ternyata dalam kenyataan syariat wanita juga mengalami hal itu, mimpi, tapi tidak jumlahnya seperti laki-laki. Nah, kalau di total misalnya 1000 laki-laki, maka dari 1000 itu ada 900 yang mimpi. Maka perempuan ada 1000 perempuan, maka dari perempuan 1000 itu ada 10 yang mimpi, atau 100 yang mimpi. Nah, dari satu laki-laki itu dalam 10 tahun sekian kali mimpi. Dari satu wanita ini 10 tahun itu kadang-kadang nggak ada mimpi. Nah, tapi hal itu berlaku memang, tapi kebiasaannya beda, jumlahnya beda. Allah, baca. Wa billahi hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Ali bin Muhammad qala hadatsana Waki' an Hisham bin Urwa an Abi an Zainab binti Ummi Salamah an Ummiha Ummi Salamah qalat ja'at Ummi Salamah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'alathu anil mar'ati tara fi manamiha ma yara marrajul qal. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Ja'at Ummu Sulaim, telah datang Sayyidah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu siapa? Istri bagi? Hah? Ibunya Sayyidina Anas bin Malik, istri Sayyidina Abu Talha. Telah datang Sayyidatina Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'alathu, lalu bertanya ya Sayyidatina Ummu Sulaim kepadanya Nabi, anil mar'ah, tentang wanita, tara fi manamiha, yang ia bermimpi di dalam tidurnya. Tara itu arti dasarnya melihat, yang ia bermimpi di dalam tidurnya. Ma yara rajul, sesuatu yang dimimpikan oleh laki-laki. Adakah begitu wahai Rasul? Adakah begitu? Qala, Nabi bilang, na'am. Iya ada. Idza ra'atil ma'a, apabila melihat ia wanita akan air, faltaghtasil, maka hendaklah ia mandi. Air apa itu, Rifki? Air itu ya, air itu. Nah, laki-laki juga sama. Nah, kalau dia lihat air itu, nah maka dia mandi. Tapi kalau dia nggak lihat air itu, nggak mau mandi, nggak ada airnya. Fakultu, maka saya katakan, fadahtin nisa'a. Kata siapa? Kata Sayyidatina Ummu Salamah, fadahtin nisa'a, kamu sudah mempermalukan wanita. Fadahtin nisa'a, kamu telah mempermalukan wanita. Wa hal tahtalimul mar'ah, apakah bermimpi juga oleh wanita? Enggak ada itu wanita bermimpi. Nah, ini pengalaman daripada Sayyidatina Ummu apa? Pengalaman daripada Sayyidatina Ummu Salamah. Pengalaman beliau tidak pernah mimpi. Maka beliau katakan, kamu sudah mempermalukan wanita. Masa ada wanita mimpi basah pula laki-laki? Enggak ada. Tapi yang dialami oleh Sayyidatina Ummu Sulaim ada.
yang dialami oleh Sayyidatina Musamah enggak pernah ada. Maka beliau katakan fadhahtin nisa, kamu telah buat malu wanita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taribat yaminuk, semoga beruntung tanganmu wahai Ummu Salamah. Fabima yusbihuha waladuha idzan, maka dengan sebab apa menyerupai akannya wanita oleh anaknya wanita ketika itu? Dengan sebab apa menyerupai akannya wanita oleh anaknya wanita ketika itu? Apa alasannya? Apa penyebabnya? Ada seorang anak mirip ibunya. Kalau bukan karena wanita itu ada air juga. Kalaulah sekiranya wanita tidak ada air, tentu semua anak mirip bapak. Semua anak mirip bapak. Yang cocok mirip bapak itu adalah anak laki-laki. Anak perempuan mirip bapak, masya Allah. Susah lakunya. Dan yang cocok mirip ibu, anak perempuan. Kalaulah anak laki-laki mirip ibu pula, itu pula sendiri. Ada juga sih anak laki-laki ini mirip ibunya dikit, tapi yang tulen itu nggak ada, campur ya deh. Hidungnya hidung ibunya, mulut bapak, dahi kakek, kulit engkongnya, betul-betul engkong kulitnya. Coba tidak, emaknya black sweet, bapaknya black spot black. Lahir anaknya putih. Mana selalu anak putih ini? Engkongnya, namanya dari Cina. Cina engkongnya. Tuh, siapa namanya? Orang Cina yang susah untuk Indonesia. Laksmana Cheng Ho. Dia keturunan ke-17 daripada Cheng Ho. Tentang gitu ya. Baca. Wabillahi dasana Muhammad ibn Musanna kalau dasana ibn Abi Adi wa Abdu A'la an Sa'id ibn Abi Urwa Aruba an Qatada an Anas anna Ummi Sulaim sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mar'ati tara fi manamiha ma yara rajul faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas ibni Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Umma Sulaimin, sesungguhnya Sayyidatina Ummu Sulaim, sa'alat, bertanya ya Sayyidatina Ummu Sulaim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil mar'ati, tentang wanita, taro, yang melihat ia wanita, fi manamiha, di dalam tidurnya wanita, ma yara rajul, apa yang dialami, apa yang dimimpikan oleh laki-laki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'at dzalik, apabila bermimpi ia wanita akan demikian, apabila bermimpi ia wanita akan demikian, fa'anzalat, maka inzal ia wanita. Ada juga wanita itu bahasanya inzal. Maka inzal ia wanita, fa'alaihal ghuslu,
maka wajib terhadapnya wanita oleh mandi. Faqalat Ummu Salamah, berkatalah Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, ayakunu hadza? Apakah ada ini? Apakah yakunu terjadi atau ada hal seperti ini? Memang ada wanita yang mimpi basah. Ada-adanya Muslim coba malu aja. Enggak ada lah wanita mimpi basah. Itu pernyataan daripada Sayyidatina Ummu Salamah. Maka ulama hadis katakan memang Sayyidatina Ummu Salamah itu tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu. Bahkan ulama katakan istri-istri Nabi sudah dijaga oleh Allah walaupun sebelum jadi istri Nabi. Jadi semua istri-istri Nabi itu nggak pernah mimpi-mimpi begituan. Lalu Nabi katakan, naam, ada, masa nggak ada. Ma'ur rajul walidun abyad. Air milik laki-laki itu kental putih. Wa ma'ul mar'ah, sedangkan air milik wanita itu raqiq, encer, asfar, kuning. Nanti wanita itu punya. Fa'ayyuhuma sabaq, maka mana saja di antara keduanya air itu yang duluan kemana saya nggak tahu. Fa'ayyuhuma, maka mana saja dari dua air itu yang duluan, au ala, atau yang dominan, asbahahul walad, mirip akannya oleh anak. Mirip akannya oleh anak. Sama dengan kita buat jus merah putih, sersak sama naga. Banyak sersaknya, sedikit naganya. Kemana mirip rasanya? Sersak, rasa naga dikit saja. Banyak naganya, dikit sersaknya, didominan oleh naga. Begitulah, ini air bapak, ini air mak. Masuk di blender, mixer, 9 bulan di mixer. Nah, kalau banyak kapasitas air mak, ya bapak dikit saja, banyak mirip mak dia. Tapi kalau sampai ala, ya bapak banyak sekali, cuma setetes saja. Cuma tek lalang aja satu yang mirip mak dia. Yang setetes saja. Yang lain mirip bapak total. Hadis. Wabillahi hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ali bin Muhammad qala hadatsana Waqi' an Sufyan hadatsana an Ali bin Zaid an Sa'id bin Musayyib an Qaulah Sayyib an Qaulah binti Hakim annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mar'ati tara fi manamiha ma yara rajul faqala. Diriwayatkan kepada Imam Sa'id bin Musayyib, tulisan Musayyab, baca Musayyib, itu adalah murid daripada Sayyidina Abi Hurairah, sekalian menantu beliau. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Khawlah binti Hakim, annaha, sesungguhnya Sayyidatina Khawlah binti Hakim sa'alat, pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil mar'ati, tentang wanita, tara fi manamiha, yang mengalami, yang bermimpi atau yang melihat ia wanita dalam tidurnya apa yang dilihat laki-laki. Faqala, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alaiha ghuslun, tidak ada kewajiban di atasnya wanita untuk mandi sampai dia inzal. Tidak ada kewajiban terhadap laki-laki untuk mandi sampai inzal. Kadangkala
Di dalam mimpi, seseorang mimpi keluar mani. Nah, mimpi keluar mani. Ketika bangun subuh panik dia. Mimpi bagaimana ini di tempat orang lain? Dicek kering, alhamdulillah. Nah, itu namanya mimpi kering. Mimpinya keluar mani, tapi paginya gak jumpa mani, maka tidak wajib mandi. Ada pula porsinya itu ketika bangun tidur basah. Apa pula nih? Ingatnya nggak ada sama mimpi apa-apa, tidur pulas saja, tapi babiat. Nah, wajib mandi nggak? Wajib mandi nggak? Wajib. Nah, wajib. Kenapa? Karena dia keluar mani. Jadi nggak urusan dia mimpi nggak mimpi. Urusannya apa? Inzalkah atau nggak inzal? Nah, inzalkah atau tidak inzal? Tapi kalau ketemu basahnya itu di tempat yang tidak pasti punya dia, maka tidak wajib mandi. Nah, nggak pasti punya dia, punya siapa itu? Tak fikir Fatul mungkin nggak salah. Kalau ada satu tempat tidur, ada bekas mani di situ. Kemudian tidur di situ 3 orang, yang jadi satpam. Nah, terbukti pada malam keempat jumpanya. 3 malam sebelumnya nggak tahu nih sebenarnya siapa. Maka 3 orang itu tidak wajib mandi. Kalau dia tidak meyakini itu punya siapa. Tapi dari 3 orang itu nggak boleh jamaah salatnya. Nggak boleh jadi imam deh. Berimam pada salah satunya nggak boleh. Nah, kecuali berjamaahnya boleh 2 orang. Dari 3 orang itu, yang jamaahnya boleh 2 orang. Itu kalau sepakat pendapatnya dia junub orang si A, B sama si C boleh jamaah. Iya itu. Nah, kalian berdua katanya, nggak kamu sendiri. Ini boleh jamaah. Tapi kalau si A mengatakan si B mengatakan si C mengatakan si A, penuduhan segitiga ini nggak boleh jamaah. Kecuali kalau ketiga-tiganya mandi. Nah, begitu hukumnya. Tapi ketiga-tiganya nggak wajib mandi, selama dia tidak meyakini itu punya dia. Kayak sampai ke situ dibahas masalah permanian. Nah, ada yang kita pikir. Babu majah fi ghusli nisa'i minal janabah. Bab yang menjelaskan hadis yang diriwayatkan tentang mandi wanita dari janabah. Bagaimana cara wanita mandi dari janabah? Wabila hadatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah qala hadatsana Sufyan ibn Uyainah an Ayyub bin Musa an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi an Abdullah ibn Rafi an Ummi Salamah qalat qultu ya Rasulullah inni ra'atu ashuddu ra'si afa'an kuduhu ligusli janabati. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah, beliau berkata, saya katakan kepada Rasulullah, ini imra'atun, sesungguhnya aku adalah wanita, asyaddu, yang lebih kuat, yang sangat kuat, sanggul atau ayaman rambutku. Afa angkuduhu, apakah aku harus melepaskannya untuk mandi janabah? Apakah saya lepaskan untuk mandi janabah? Nabi katakan apa? Innama yakfiki, hanya saja cukup untukmu, antahtiya, bahwa kamu siram, tuangkan atasnya sanggul,
3 kali siraman dari air. Summa tufidi, kemudian kamu tuangkan alaiki, di atas kamu dari air. Fatathurina, maka sucilah kamu. Au qala fa idza anti, maka ketika itu engkau qad tahurti, sungguh engkau telah suci. Ini wanita yang pakai sanggul. Maka dalam mazhab kita, wanita tidak wajib mandi janabah dengan membuka sanggulnya, kecuali kalau sanggul itu ngalangin air sampai ke pangkal rambut, ke dalam rambut. Kalau sampai menghalangi, wajib dibuka. Nah, karena hadis tadi, inna tahta kulli sya'ratin janabah. Lebih mudahnya, lebih yakinnya air sampai ke seluruh bagian rambut, wanita dianjurkan untuk membuka sanggulnya. Tapi kalau dia yakin air itu bisa masuk dalam sanggul rambutnya dan ikatan rambutnya tanpa dibuka, maka boleh saja langsung mandi tanpa membukanya. Nah, وبه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عليا عن أيوب عن أبي زبير عن عبيد بن أمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو ويأمر نساءه إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن Amri wahada afala ya'muruhunna ayahlikna ru'usahunna laqad kuntu anna wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqtilu min ina'in wahidin fala azidu ala an ufrigo ala ra'si salasa ifragatin. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Ubaid bin Umair, seorang tabi'in. Beliau berkata, telah sampai berita kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, itu termasuk juga sahabat yang semangat dalam amal, berhati-hati dalam beramal. Ya'muru nisa'a, memerintahkan ia sahabat akan istri-istrinya, memerintahkan ia Sayyidina Abdullah bin Amr bin As akan istri-istrinya, idal tasalna, apabila mereka mandi, ayang qutna, bahwa mereka membuka, bahwa mereka mengurai ru'usahunna, rambut-rambut mereka. Diurai rambutnya artinya dilepaskan sanggulnya. Faqalat, maka berkata ya Sayyidah Aisyah, ya ajaban, aduhai anehnya Abdullah bin Umar yang ini, Abdullah bin Amr ini, afala ya'muruhunna, apakah ia tidak memerintahkan kepada mereka, istri-istri mereka, ayyahlikna ru'usahunna, bahwa mereka mencukur kepala-kepala, maksudnya rambut-rambut mereka. Kenapa nggak sekali disuruh botak aja isinya semua gitu, biar sampai air ke kulit kepala. Demi sungguh adalah aku dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, nantasilu, kami mandi dari satu wadah. Nah, saya itu wanita itu, istri Nabi, mandi dengan Nabi dalam satu wadah. Nah, saya mandi junub di depan Nabi langsung. Saya pakai sanggul. Saya tidak membuka sanggul saya.
fala azidu, maka saya tidak melebihkan atas bahwa saya tuang di atas kepala saya salasa ifragat, 3 kali tuangan. Itu saja saya buat mandi di depan Nabi. Maka Sayyidina Abdullah bin Amr bin As melihat, mempertimbangkan hadis saya. Apa hadisnya? Tahta kulli sya'ara janabah. Di bawah setiap sehelai rambut ada junub di situ. Maka disuruh bukalah sanggulnya supaya airnya sampai. Berita itu sampai pada Sayyidah Aisyah. Beliau malah membantah. Kenapa beliau mau lakukan sendiri mandi tanpa buka sanggul di depan Nabi? Nabi nggak perintahkan, kamu perintahkan, bukankah itu berlebihan? Oke, maka ulama katakan begitu. Kalau memang tidak sampai air, wajib kita buka sanggul. Kalau sampai air nggak wajib. Babul junubi yagmisu fil ma'id daimi, orang berjunub menyelam, yang gamisu, di dalam air yang tergenang. Apakah cukup ia menyelam akannya? A yujzi'uhu, cukupkah menyelam untuknya seseorang? Nah, hadis. Wabila bin Ahmad ibnu Isa wa Harmalatu ibnu Yahya al-Misriyan qala hadatsana ibnu Wahbin an Amri ibni Haris an Bukair ibni Abdullah ibni Asyad anna Aba Sa'id maula Hisham bin Zuhra qala annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasil ahadukum, janganlah mandi oleh salah seorang kalian fil ma'id daimi, dalam air tergenang, wa huwa junubun, padahal dia sedang junub. Faqala, maka berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, kaifa yaf'al, bagaimana semestinya dia melakukan? Nabi katakan, ya Abu Hurairah, faqala, faqala, maka berkata ia siapa? Maka berkata ia Hisam bin Zahra. Nah, sana kembali. Maka berkata ia Hisam bin Zahra, kaifa yaf'al ya Abu Hurairah, bagaimana yang semestinya dia lakukan wahai Abu Hurairah? Maka berkata ya Sayyidina Abu Hurairah, mengambil ia akannya air tanawulan, benar-benar diambil, jangan menyelam. Ini biar cepat selesai mandi junubnya, nyelam deh. Sayyidina Abu Hurairah katakan tidak, diambil airnya pakai gayung, diguyur ke badan, kecuali memang sudah benar-benar kolam renang. Aneh dia kolam renang, dia pergi mandi ke kolam renang tapi bawa gayung, mandilah di pinggir itu. Kenapa nggak buat hari itu? Bawa gayung, bawa sabun, bawa handuk. Orang mandi gitu dia bawa gayung mandi, bawa sabun. Ngapain? Kan pergi mandi ke Mipan, Pak. Ini kan mandi jadi. Kalau udah kolam renang berarti mananya memang kolam untuk direnangi. Jadi bukan berarti hadis ini melarang seseorang untuk mandi junub langsung dalam kolam renang, boleh. Nah, tapi di sini dikatakan air daim, air tergenang.
Maknanya adalah air yang ada di tempat penyediaan air. Babun al-ma'u minal ma'. Air dari air. Air itu dari air. Maknanya adalah yajibul ma'u min khurujil ma'i. Itu mana al-ma'u minal ma'. Wajib mandi kalau keluar air. Kalau nggak keluar air nggak wajib mandi. Itu mana air pertama air mandi, air kedua air pertama air mandi, air kedua air mani. Sambung ding. Baca. Wa bi hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Bashar qala hadatsana Gundar Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Hakam an Zakwan an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara ala rajulin minal ansar fa'arsala ilaihi fakhraja ra'su yaqturu faqala. Nah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Lewat ia Nabi atas seorang laki-laki dari Ansar. Nabi lewat sebuah tempat, kebetulan melewati rumah seorang Ansar. Farsala ilaihi, maka mengirim utusan ya Nabi kepada Ansar tersebut. Kirimlah satu orang sahabat, coba kamu ketuk rumahnya. Ketuk rumahnya. Dan mungkin ada dalam rumah dia. Fa kharaja, maka keluarlah laki-laki tersebut wa ra'su yaqturu, padahal kepalanya masih meneteskan air. Faqala, maka berkata ya Nabi, la'allana ajalnaka, mungkin saja kami telah membuat kamu terburu-buru. La'allana ajalnaka, mungkin kami telah membuat kamu terburu-buru. Qala, apa kata laki-laki itu? Benar ya Rasul. Qala, berkata ya Nabi, iza ujilta, apabila kamu terburu-buru, au ubhitta, atau kamu sedang tidak ada air. Ubhitta maknanya adalah ubhitta. Qahtun maknanya kemarau. Qahtun kemarau. Ubhitta, atau kamu dikemarauin. Kamu dikemarauin. Dikemarauin itu maknanya kamu tidak jadi keluar mani. Yang jauh maknanya itu. Qahtun kemarau. Ubhitta ditimpa kemarau. Maksudnya bukan kemarau hujan, tapi kemarau tidak jadi keluar mani. Fala ghusla alaika, maka tidak ada mandi terhadap kamu, dan di atasmu hanya wudu. Maka dalam kitab Nasih Mansukh, ini hadis termasuk hadis yang sudah mansukh. Nah, hadis sudah mansukh. Di awal-awal Islam dulu, ketika seorang berhubungan suami istri, nah momennya nggak tepat. Pas 1 Syawal, nah, dia berhubungan. 1 Syawal kan tahu banyak tamu kan. Nah, dibuat pula jam 9 pagi, orang berkunjung. Datanglah tamu, assalamualaikum. Jauh-jauh kami dari Medan makan kue sini nih. Nah, akhirnya langsung selesai. Tidak jadi inzal. Wajib mandi nggak? Awal Islam nggak wajib. Nah, nanti hadis itu masuk dengan hadis yang di bawah itu. Idzal taqal khitanani wajibal ghuslu. Apabila bertemu 2 khitan, wajib mandi. Baca. Wa bi hadatsana Muhammad bin Sabah qala hadatsana Sufyan bin Uyainah
عن عمرو بن دينار عن ابن سعيد عن عبد الله عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-ma'u minal ma', keluar wajib mandi dari karena keluar air mani. Hadis sudah mansukh menurut jumhur ulama. Nah, baca Ibnu Kitab Kabair. Dalam permasalahan meninggalkan salat jamaah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala pada man nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain amin. Qala Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maqala Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah berkata oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, li'an tamtali'a udhunu ibni Adam risasan mudzaban khairun lahu min ayyasma'an nida'a wa la yujibu. Sesungguhnya sungguh bahwa penuh oleh telinga anak Adam akan risasan, Cairan timah, mu'allaban, azaban, cairan timah mu'azaban. mudzaban, Nah, yang dipanaskan khairun lahu, itu lebih baik bagi dia, min, daripada ayyasma'a, bahwa dia mendengar an-nida'a, akan nida, yaitu azan, wala yujibu, dan dia tidak mengijabahnya, memenuhinya. Waruwiya an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dan telah diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, qala Rasulullah, telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'al munadiya bis salati, siapa saja yang telah mendengar sang penyeru dengan salat, falam yamna'hu, dan tidak ada yang falam yamna'hu min ittiba'ihi uzrun, dan tidak ada yang menahan akannya seseorang dari mengikutinya sang penyuruh oleh uzur. Kila, dikatakan kepada Rasul, wa mal uzru ya Rasulullah, dan apa itu uzur ya Rasulullah? Qala khaufun au maradun, ketakutan atau sakit, lam tuqbal minhu salatu allati shalla, yakni fi baitihi, tidak diterima darinya seseorang akan salat yang dia kerjakan salat, yakni yang maksud Nabi fi baitihi, di dalam rumahnya. Jadi orang yang dengar azan sholat jamaah lalu sholat di rumah, maka sholat di rumahnya tidak diterima oleh Allah. Kalau sekiranya dia datang ke masjid, tidak ada penghalang. Penghalangnya yaitu kata Nabi, takut dicuri orang, takut diculik, takut dibunuh, takut ditangkap, penghalang. Atau sakit yang nggak mungkin pergi sholat jamaah. Wa akhraja al-Hakim fi mustadrakihi an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma aidan
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah meriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la'anahumullah. Ada 3 perkara yang melaknat, ada 3 macam orang yang melaknat akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Orang yang mendahului suatu kaum padahal mereka kaum baginya seseorang yang mendahului tersebut itu membencinya. Mendahului maksudnya apa? Menjadi imam. Nah, langkah pertama seseorang yang maju menjadi imam. Nah, terus Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Dan seorang wanita yang bermalam padahal suaminya wanita, atasnya wanita itu murka, marah. Wa rajulun sami'a hayya 'alas shalah hayya 'alal falah thumma lam yajib. Dan seorang laki-laki dan seseorang yang telah mendengar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah kemudian dia tidak memenuhinya. oke. Jelas. Terus Waqala, dan berkata oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, la salata li jaril masjidi illa fil masjidi. Tidak ada salat bagi tetangganya masjid kecuali di dalam masjid. Qila wa man jarul masjidi. Dikatakan siapakah tetangganya masjid? Qala man sami'al adhan. Berkata Sayyidina Ali, adalah orang yang telah mendengar azan. Waruwiya al-Bukhari warawa al-Bukhari fi sahihi. Telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya an Sayyidina Abdullah ibn Mas'udin, dan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, man sarrahu ayyatiyallahu wadan musliman. siapa saja yang senang akannya Bahwa dia bertemu ayyatiyallahu wadan, bahwa dia bertemu kepada Allah esok hari, musliman hal keadaan dia muslim, yakni yaumul qiyamah, maksudnya pada hari kiamat. Fal yuhafiz, maka hendaklah dia menjaga ala haula'is salawatil khamsi, atas ini salat yang 5, haitsu yunadi bihinna, di mana saja diserukan dengannya salat yang 5. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi nabi kalian akan sunnah-sunnah petunjuk, dan sesungguhnya hunna salat-salat yang 5 min sunanil huda, di antara sunnah-sunnah petunjuk. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, jikalau sesungguhnya kalian salat di dalam rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mukhtalifu, sebagaimana salat oleh ini orang yang menyelisihkan diri, fi baitihi, di dalam rumahnya, lataraktum sunnata nabiyikum, sungguh kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum ladalaltum, jikalau kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian, sungguh kalian telah sesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun, dan sungguh telah aku melihat ra'aituna
Sungguh aku melihat kami Sungguh aku melihat kami wa ma yatakhallafu anha, dan sesuatu yang dan tidak ada yang berselisih, yang tidak ikut anha darinya salat 5 waktu, illa munafiqun, kecuali oleh munafik, ma'lumun nifaqi, yang sudah diketahui kenifakannya, au maridun, atau oleh orang sakit. Walaqad kana ar-rajulu, dan sungguh ada dulu seorang laki-laki, yu'ta bihi, yang didatangkan dengannya, yuhadi baina rajulaini, yang menunjukkan baina rajulaini, ada yang dipapah ia laki-laki, yang dipapah ia laki-laki, baina rajulain, di antara dua laki-laki, hatta yuqamu fis saffi, sehingga dia diberdirikan di tengah-tengah saf, au hatta yuji'u ilal masjidi, sehingga dia didatangkan ke masjid, li ajli salatil jamaati, karena salat jamaah. begitu kami melihat diri kami dulu di zaman sahabat. Yang tidak ikut salat jamaah itu munafik, yang sudah dipastikan kemunafikannya adalah Rasulullah dalam catatan yang ditinggalkan pada Sayyidina Hudzaifah bin Yaman. Bahkan kami melihat saking menjaganya salat jamaah, satu orang yang tidak mampu berjalan salat jamaah, kami melihat dipapa oleh dua orang laki-laki sampai diletakkan dalam shaf. Nah, hadis Wa kana Rubai'u, dan adalah Sayyidina Rubai' bin Khaisam, pada saqata fil faliji, sungguh dia telah jatuh fil falid. Sapata siku nggak ada. Bahasa siku. Sikuhu Sapata sikuhu. Tempat yang dibelah, kesulitan, keberatan, kesukaran, setengah, separuh, belah, memanjang, karet panjang. Walid apa aja? Menderita perubahan, ambillah, membagi, membajak, mengalah, pegang gigi, kemenangan, kesuksesan, lumpuh,
Yang lumpuh mana? Sungguh gugur belahan badannya. Sakoto sikuhu, gugur belahan badannya dalam kelumpuhan. Jadi separuh badannya lumpuh. Nah, fakana yakhruju ila sholati, dan adalah Sayyidina Rubai' bin Khaitam beliau keluar menuju salat, yatawakka'u ala rajulain, beliau menyandarkan diri ala rajulain, bertekan ala rajulain, atas dua laki-laki. Fayuqalu lahu, dan dikatakan kepadanya Sayyidina Rubai', ya Aba Muhammad, wahai Aba Muhammad, qad rakhasa laka an tusalliya fi baitika, telah rukhisa, telah diberikan rukhsah laka kepadamu, an tusalliya, bahwa kamu salat, fi baitika, di dalam rumahmu, anta ma'dzurun, kamu itu diberi udzur. Fayaqulu, dan beliau berkata, huwa ma taquluna, dianya sesuai yang kalian katakan, walakin asma'ul muadzina, akan tetapi aku mendengar muadzin, yaqulu, dia berkata, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Faman istata'a, siapa saja yang mampu, ayyujibahu, bahwa dia memenuhinya panggilan, walau zahfan, walaupun adalah dia itu zahfan sama dengan habwa, merangkak. walau zahfan au habwan, walaupun dia itu merangkak atau merangkak, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan. Jadi itu pendapat daripada Imam Rubai' bin Khaitam. Ketika beliau lumpuh sebelah badannya, salat itu masih dipapah oleh dua orang. Ada orang mengatakan, kamu kan sudah uzur, boleh salat di rumah. Kata dia, betul, uzur seperti yang kamu katakan. Tapi kan saya dengar hayalah sholat, hayalah falah. Ayo sini, ayo mencari kemenangan. Nah, siapa saja yang mampu untuk memperkenankan panggilan tersebut, walaupun dengan merangkak sekalipun, lakukanlah. Karena kita diajak kemana? Untuk sholat dan meraih kemenangan. Maka hari ini kita nggak dapat kemenangan. Kita dipanggil untuk meraih kemenangan, mereka acuh saja. Karena asbab ketidakacuhan itu, sebab yang cuek itu dipanggil oleh Allah untuk meraih kemenangan, dia nggak datang-datang. Itulah penyebabnya kemenangan itu lari dari umat Islam. Maka solusi untuk mengembalikan umat Islam itu kuat, yaitu dengan berjamaah, kembalinya jamaah, kembalinya orang Islam berjamaah ke masjid. Nah, kalau itu selesai, alhamdulillah. Nah, hadis. Waqala Hatim al-Asam, berkata oleh Imam Hatim al-Asam, fatatni marratun, telah terlewatkan akan aku oleh satu salatul jamaati, salat jamaah, fa'azzani Abu Ishaq al-Bukhari wahdah, maka membesar-besarkan, Maka azza yu'azzi, apa sih? Kalau azza izun baru membesarkan. Ini azza mentakziyahi. fa'azzani, maka mentakziahi aku, Abu Ishaq, oleh Imam Abu Ishaq al-Bukhari wahdah saja. Ya. Walau mata li
waladun la'azzani aktsaru min 'ashrati alafi insanan. Jikalau meninggal bagiku oleh seorang anak, la'azzani, sungguh beliau Sungguh mentakziahi aku oleh beliau oleh aksar oleh aksar kebanyakan, oleh lebih banyak min asyrati alafin, daripada 10.000 insanan, manusia. Lianna musibatad din, karena sesungguhnya musibah agama indan nas, di sisi manusia, ahwanu, lebih rendah, min musibatid dunia, daripada musibah dunia. Nah, itu kata Imam Hatim Al-Asam. Beliau digelar Al-Asam itu karena menjaga harga diri daripada seorang wanita. Seorang wanita datang kepada Imam Hatim. Kemudian itu bertanya dia, tanpa disadari keluar kentut. Bagaimana perasaan wanita bertemu dengan seorang kiai kentut? Malulah wanita itu. Kata masa, engkau sedikit, dengar apa kamu tanya ini? Kata wanita itu, alhamdulillah. Kentut saya tadi tidak terdengar. Akak mana? Nah, beliau mengatakan tidak terdengar ulang lagi. Asbab itulah gelar Al-Asam, Hatim yang tuli. Dia ambil gelar Hatim yang tuli demi menyamakan harga diri satu wanita. Itu Imam Asam Al-Hatim, Imam Hatim Al-Asam. Kata beliau, saya tertidur, gak sempat sholat jamaah. Ada yang takziah ke rumah, satu orang cuma, Abu Isa Al-Bukhari. Tapi kalau anak saya meninggal dunia, lebih daripada 10.000 orang datang mengucapkan kalimat takziah, karang bunga datang. Kemudian orang menampakkan simpatisan, mana tuan guru, anak meninggal, lupa penyakitnya kemarin tuh, dirawat di mana itu, kubur di mana dia, usia berapa dia, anak keberapa itu, dan nikah atau belum dia, belum, masih anak kecil, ada dosa gitu. Banyak yang datang. Betul kata beliau, musibah dunia bagi manusia lebih berat daripada musibah agama bagi manusia, lebih enteng daripada musibah dunia. Betul? Kehilangan salat jamaah itu lebih gampang daripada kehilangan uang. Kehilangan uang 10 juta hilang. Mana perasaannya? Berapa lama sedihnya? Tapi kalau hilang salat jemaah sekali misalnya, mana sedihnya? Gak seberapa. Itulah musibah akhirat itu lebih gampang bagi manusia daripada musibah dunia. Wa kana ba'du salaf yaqul, wa qala Sayyidina Ibnu Umar, terus dan telah berkata oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kharaja Umaru yauman ila haitin lahu. tinggal sedikit sebelumnya. Wa kana ba'du salaf, berkatalah adalah sebagian ulama salaf mengatakan, ma fatat ahadan salatul jamaah, tidaklah terlewatkan kepada siapapun oleh salat jamaah illa bidzambin asobah, kecuali dengan sebab dosa yang ia lakukan akannya. Maka setelah tertidur gak sempat salat jamaah, itu introspeksi diri, dosa apa ya saudara?
Kok nggak bisa bangun sholat jamaah? Dosa apa ya? Oke. Allah. Dosa? Dosa makan. Dosa makan. Nah, pokoknya kalau kita terhalang sholat jamaah, itu bertanda ada dosa yang menghalang kita. Itu pernyataan daripada Ba'dus Salaf. Pernyataan tersebut berdasarkan pengalaman beliau. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Dan telah berkata oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kharaja Umar yawman ila haitin lahu. Telah keluar oleh Sayyidina Umar pada suatu hari menuju kebun miliknya. Faraja'a, lalu beliau kembali. Wa qad sallan nas al-asra, dan sungguh telah salat oleh manusia akan salat asar. Faqala Umaru, maka berkata oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, fatatni salatul asri fil jama'ati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah terlewatkan akan aku oleh salat asar dalam berjamaah. Asyhadukum, aku mempersaksikan kepada kalian, anna haiti, sesungguhnya kebunku, alal masakini, atas orang-orang miskin, sadaqatun, itu adalah sedekah, liyakuna kafaratan lima sana'a Umar, supaya adalah ia kebun itu menjadi penghapus dosa, penghapus lima bagi sesuatu sana'a yang telah melakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wal haitu, dan adapun haid, al bustanu fihi nakhlu, kebun yang di dalamnya ada kurma. Jadi haid artinya pagar. Karena identik pagar itu, kebun itu dipagar, maka disebutlah haid. Jadi milik Sayyidina Umar itu adalah kebun, bustan yang ada kurmanya. Ketika beliau mengunjungi kebunnya, masuk dalam kebun, perhatikan, coba-coba ini, coba itu. Ketika pulang ke Masjid Madinah, ternyata sholat asar sudah selesai. Kata Sayyidina Umar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gara-gara kebun nih. Gara-gara lihat kebun, tinggal sholat jamaah saya. Saya persaksikan kepada kalian, kebun saya itu sudah sedekahkan kepada kaum muslimin, penghapus bagi kesalahan Umar tadi. Kenapa dia terlambat sholat asar, gak sempat jamaah gara-gara ngurus kebun? Hanya kebun dikasih sama kaum muslimin. Itu yang disebut dengan bahasa contoh atau bahasa keyakinan. Bahasa yang dikatakan tadi, musibah dunia itu lebih gampang bagi mereka daripada musibah agama. Akhirnya mereka nggak terima sekali kalau sampai nggak sempat salat jamaah gara-gara kebun, dan kebunnya disedekahkan. Nah, aku bisa. Coba ada cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.